Keuntungan yang kita simpan yang akan menjadi modal baru lagi itu kita ambil. Dan yang paling membuat saya sangat shock tadi ialah mas kawin dan cincin dari pertunangan saya dengan istri saya itu terjual gara-gara riba tadi. Awal mula mengenal riba pada waktu itu sekitar lebih kurang saya sudah menjalankan usaha itu sekitar 1 tahun lebih. Pada waktu itu saya usaha di rumah mertua, dan rumah mertua itu akan dijual pada waktu itu. Nah, dari situ saya mulai berpikir untuk meminjam uang di suatu lembaga riba, di lembaga keuangan, karena dalam pikiran saya hanya lembaga keuangan ini yang akan menjadi satu solusi pada waktu itu. Usaha sudah jalan, penjualan juga sudah ada, dan saya juga sudah berhitung secara matematika bahwasanya kalau saya bayar cicilan ini akan sanggup untuk membayar cicilan di perbankan pada waktu itu. Oke, jadi akhirnya saya berkesimpulan saya pinjam uang ke perbankan. Itulah permulaan saya terlibat dalam sistem riba. Dari pinjaman itu berjalan terus, angsurannya juga lancar, saya bayar per bulan lancar, omset juga makin lama makin makin naik gitu ya. Karena pada waktu itu saya berpikir tidak ada saingan saya pada waktu itu di sini. Saya sudah mulai membuka outlet, ada 2 outlet saya buka. Dari outlet itu juga saya bisa untuk membayar semua cicilan yang ada. Dari mulai itu saya sudah mulai juga ngambil cicilan mobil dan ada juga kredit tanpa agunan. Keberanian saya terus timbul, saya tambah modal meminjam uang. Pada waktu itu sekitar senilai ruko untuk KPR yang sekarang ini itu 350 juta. Dari KPR ini terus berjalan, penjualan juga masih pada waktu itu masih lancar, tapi di tahun-tahun ke depan sudah terasa oleng, ibarat kapal sudah mulai mau karam ini. Kenapa? Karena situasi penjualan itu sudah tidak bisa kita tutup lagi keuntungan dari penjualan yang sudah ada. Jadi kalau seumpamanya 1 bulan biasa saya itu bisa menutup hutang sebesar 15 juta, ini keuntungan yang didapat itu sudah tidak dapat menutup hutang itu tadi. Artinya modal yang keuntungan yang kita simpan yang akan menjadi modal baru lagi itu kita ambil. Dan yang paling membuat saya sangat shock tadi ialah mas kawin dan cincin dari pertunangan saya dengan istri saya itu terjual gara-gara riba tadi. Riba yang membuat saya yang dulunya tidak berhutang menjadi berhutang. Cincin mas kawin, cincin tunangan
istri saya itu saya jual untuk membayar cicilan riba. Dari situ saya merasa riba begitu kejam. Riba menghisap lebih kencang daripada seperti menghisap darah kita. Sistem riba tidak peduli pada waktu usaha kita tadi sedang melambat, keuntungan kita sedang tidak bagus, mereka tidak akan peduli. Karena dalam sistem riba ini, setiap bulan mereka harus menerima angsuran, menerima setoran dari kita. Sekarang pelan-pelan saya bersama istri sudah berkomitmen untuk menghindari sistem riba ini, walaupun kami harus makan hanya pakai ikan asin dan garam. Jadi perjalanan dari tadi yang terlihat bagus pada waktu kita pinjam uang di perbankan, di lembaga keuangan, kita tambahkan ke modal penjualan, kita bisa buka outlet ke sana kemari, ada tambah outlet, otomatis tambah penjualan, tapi kita tidak sadar bahwasanya ketika tambah penjualan itu berarti tambah juga kewajiban kita untuk membayar cicilan. Dan pada waktu itu, pada waktu saat ekonomi sedang tidak bagus, perbankan itu tidak akan peduli. Kita sedang shock, kita sedang terseok-seok, mereka tidak peduli. Alhasil sekarang, pelajaran yang saya ambil dari pengalaman saya dulu ini menjadikan saya bertekad bulat bahwasanya untuk hidup tanpa riba, dari kami bertekad bulat untuk menyuburkan sedekah. Karena riba, dia tidak terasa, pelan-pelan menghisap dari keuntungan usaha kita. Usaha yang paling kita banggakan bisa tergerogoti, mati, dan tidak akan tumbuh kalau kita pertahankan. Jadi dari pengalaman ini, saya berharap para pendengar, para pemirsa Salam TV bisa mengambil pelajaran bahwasanya riba itu di depan seolah-olah menguntungkan, tapi di belakang riba itu menghisap dari keuntungan usaha kita.